semua orang di dunia pasti menggunakan vaksin kan. Maksudnya ya mungkin nggak 100% tapi lebih dari 50% itu akan menggunakan vaksin, dan healthcare itu akan terus berkembang bahkan setelah pandemi ini selesai. Halo semuanya, perkenalkan aku Hairunisa Salsabila Lutfi, dipanggil Salsa, mahasiswa farmasi angkatan 2018. Jadi sekarang udah naik ke semester 7 di tahun terakhir. Untuk asal SMA, aku dari SMA Negeri 17 Palembang, jadi asli asal Sumatera Selatan. Dan jalur masuk itu aku kemarin alhamdulillah diterima lewat SNMPTN, jadi lewat undangan. Oke. Untuk latar belakang aku kenapa pilih farmasi, to be honest, pertama kali itu sebenarnya farmasi bukan pilihan pertama. Mungkin ini kayak kalian nih yang lagi nonton video ini sekarang, rata-rata anak farmasi yang masuk di farmasi itu bilangnya kecebur. Tapi bukan artinya kalau aku farmasi itu bukan pilihan pertama, terus artinya aku tidak senang ya di farmasi. Awalnya memang aku lebih pilih ke IPS, ke Sosum, itu aku pengennya masuk HI, hubungan internasional, tapi in the end nggak tahu kenapa, kayaknya emang takdirnya masuk farmasi, jadi ya udah keterima di SNMPTN masuk farmasi. Alhamdulillah setelah kemudian belajar di farmasi, terus ketemu teman-temannya, belajar praktikum, belajar sama dosen, akhirnya aku enjoy di farmasi dan memutuskan bahwa memang farmasi itu pilihan yang terbaik gitu. Oke, mungkin banyak yang bertanya-tanya ya, Kak, gimana sih kok bisa masuk lewat jalur SNMPTN? Mungkin gini, jadi dulu aku waktu masuk SNMPTN itu untuk rata-rata, mungkin yang paling banyak ditanyain ya kalau mau masuk SNMPTN, itu rata-ratanya 90. Jadi buat kalian yang nanti mau masuk farmasi atau misalnya mau masuk lewat jalur undangan, sebisa mungkin untuk nilai rapot itu rata-ratanya nggak naik turun, jadi dia tetap seimbang dan juga kalau bisa naik. Dan untuk faktor lainnya yang mendukung kenapa akhirnya aku bisa diterima lewat jalur SNMPTN itu karena ada sertifikat. Nah, untuk dulu itu aku ikutnya waktu zaman aku SMA ikut-ikutan NSDC, jadi National School Debating Championship, mewakili Sumatera Selatan. Terus kemudian aku juga ikut namanya Forum Anak Nasional. Ini mungkin sekarang juga banyak ya kegiatan-kegiatan anak yang ada di SMA kalian. Jadi kalian bisa ikutin itu karena nanti itu sertifikatnya bisa mulai dari provinsi terus naik ke nasional dan bahkan juga bisa naik ke internasional kalau misalnya kalian diundang di acara-acara anak secara internasional. Terus juga aku ada sertifikat bahasa Inggris. Waktu itu aku ikutan Pecapuca, mungkin kalian nggak tahu tapi itu lomba internasional. Jadi aku rasa karena dari rata-rata rapot dan juga kemudian didukung dengan sertifikat-sertifikat ini, jadi alhamdulillah bisa masuk ke UI lewat jalur SNMPTN gitu. Untuk mata kuliahnya, pas pertama kali masuk mungkin kan bingung ya, Kak, kalau farmasi itu belajarnya sebenarnya apa sih? Karena baru pertama kali dengar. Kebanyakan mungkin yang tertarik di dunia bidang kesehatan itu taunya kan fakultas kedokteran gigi atau keperawatan. Nah, kalau farmasi itu sebenarnya tidak jauh berbeda dari rumpun ilmu kesehatan lainnya, tapi dia lebih berfokus ke kimia. Karena kan kita memang belajar tentang obat-obatan ya. Jadi untuk yang pertama, di semester pertama itu masih ada matkul itu namanya ada matkul rumpun dulu. Matkul universitas dulu, jadi matkul universitas itu yang kayak bahasa Inggris atau mungkin NPKTA, NPKTB. Kemudian ada matkul rumpun ilmu kesehatan. Jadi kalau di UI itu kita serumpun, namanya serumpun RIK, rumpun ilmu kesehatan itu isinya ada 5 fakultas. Jadi ada FK, FKG, keperawatan, FKM dan juga farmasi. Nah, kita itu biasanya di semester awal masih belajar bareng rumpun ini. Jadi buat kalian nih yang kayak, Kak, kok kayaknya seru ya belajar sama fakultas lain, ada anak FK, ada anak perawat. Nah, memang iya, memang seru. Jadi kalau kalian misalnya nanti masuk farmasi itu di semester pertama, semester awal sampai tahun kedua, ketiga kita masih belajar sama anak-anak dari fakultas rumpun ilmu kesehatan. Itu belajarnya ada kayak etika hukum, terus juga belajarnya ada kolaborasi. Karena kan kalau misalnya kita
apa ya, kalau mungkin sebutan zaman sekarang nakes, tenaga kesehatan, itu kan dibutuhkan intraprofessional collaboration ya. Jadi di UI itu udah bagus banget karena kita bisa belajar kolaborasi bareng tenaga kesehatan lainnya. Dan kemudian untuk matkul farmasinya sendiri itu untuk di semester awal-awal ada yang namanya kimia organik, karena kita memang lebih belajar tentang obat-obatan. Jadi obviously kita belajar tentang kimia ya. Jadi kita belajar tentang kimia organik, terus struktur-struktur kimia, tata nama kimia, dan lain sebagainya. Nah, waktu udah naik ke semester berikutnya, ini udah masuk ke tahun kedua, tahun ketiga, itu kemudian kita belajar mulai mendalami si farmasinya itu sendiri. Jadi mulai ada yang namanya farmakoterapi, terus farmakodinamik, farkol atau farmakologi, dan juga lain sebagainya. Nah, tapi nggak usah takut sama nama-nama, kok aneh banget sih Kak, apa itu farkol, farkot. Itu kita belajarnya easy, karena kan kalau farmasi kita belajar untuk bukan sekedar membuat obat, tapi juga melayani pasien tentang informasi obat ini. Jadi kalau kalian misalnya takut belajar yang kayak terlalu teori banget, nggak masalah, karena memang di farmasi itu selain kita belajar teori, kita juga praktek, dan juga kita prakteknya itu bukan hanya sekedar praktek yang membuat obat, tapi juga praktek melayani pasien. Jadi lengkap buat kalian yang kira-kira masih penasaran ya. Jadi mungkin bisa dicari tahu lebih dalam lagi apa sih itu farkot atau misalnya farkol dan lain sebagainya, kayak gitu. Oke, kalau farmasi sendiri itu kita 4 tahun untuk sarjana S1, terus harus 1,5 tahun untuk apoteker. Jadi sama kayak rumpun ilmu kesehatan lain, kayak misalnya nurse kan setelah dia dapat sarjana dia harus profesi dulu namanya. Jadi kita namanya profesi apoteker itu 1,5 tahun. Jadi setelah nanti selesai si 1,5 tahun profesi apoteker ini, ada namanya UKAI dan juga OSCE, sama juga kayak dokter dan juga perawat. Jadi UKAI itu kayak ujian kompetensi apoteker Indonesia. Kalau kita udah pas nih di ujian tersebut, baru kita boleh menjadi apoteker. Maksudnya kalau misalnya kita baru lulus dari sarjana, itu namanya baru asisten apoteker. Jadi belum bisa mengepalai atau bertanggung jawab atas apotek. Nah, sedangkan kalau kita udah dapat apoteker, kita baru bisa bertanggung jawab atas apotek dan juga lain-lain, kayak gitu. Jadi total sampai kita dapat apoteker itu ada sekitar 5,5 tahun. Untuk lingkungan perkuliahan ya, to be honest, pas pertama kali aku masuk nih, karena kakak aku udah di akun UI, terus ceritanya kayak di ekosistem itu kayak independen banget, kalian kayak aku kamu, dan jadinya aku agak takut waktu masuk farmasi karena ya namanya anak SMA, terus belum tahu lingkungan, jadi takut sendirian gitu kan pas masuk ke lingkungan kampus. Tapi ternyata farmasi itu bahasanya apa ya, dia itu sangat-sangat kompak. Jadi kalau kalian satu angkatan itu bener-bener nggak usah takut kayak kayak aku takut bingung nih, aku takut sendirian karena aku nggak ngerti di lingkungan kampus. No problem, karena benar-benar di farmasi itu kalian maju bersama. Jadi ketika kita ada namanya PJ, jadi dia itu penanggung jawab angkatan. Jadi benar-benar mulai dari paket, jadi paket mata kuliah kita itu nggak war kayak mungkin jurusan lain ya, nggak war siap kayak jurusan lain, tapi kita war namanya war paket. Jadi benar-benar udah dipaketin tuh matkul-matkul kalian, jadi tinggal pilih jadwal aja bahasanya. Jadi seragam semuanya, waktu masuk skripsi juga seragam, praktikum seragam, jadi no problem banget buat kalian yang mungkin kayak takut-takut. Nah, untuk peer, pastinya kalau kalian masuk kuliah ya harus punya peer masing-masing. Kenapa? Karena peer itu zona nyaman dan juga peer itu support system kalian. Jadi waktu masuk ke lingkungan farmasi, obviously kalian pasti pilih peer yang memang zona nyaman kalian. Mungkin untuk himpunan dan lain-lain itu kalau di farmasi kan kita udah fakultas sendiri ya, jadi fakultas farmasi dan jurusan cuma satu, jurusan farmasi. Jadi nggak ada himpunan dan lain-lain, tapi namanya langsung jurusan farmasi, fakultas farmasi, kayak gitu. Mungkin untuk apa lagi ya? Dosen ya? Nah, untuk dosen, ini pertanyaan paling banyak yang ditanyain sama maba-maba atau sama anak SMA zaman sekarang. Kalau dosen itu kebanyakan kita itu dosennya emang yang di bidang akademisi. Jadi biasanya nih kalau di dosen-dosen farmasi itu kebanyakan dosen muda, jadi yang kira-kira baru balik dari S3 itu langsung ngajar. Jadi kebanyakan dosen-dosennya masih muda-muda dan juga masih asik-asik, sekitar 30-an sampai 40-an. Ada juga dosen killer di farmasi kita.
Tapi ya balik lagi ke dosen masing-masing, balik lagi juga ke mahasiswanya masing-masing gimana cara menghadapi dan juga menanggapinya. Tapi ya pasti jangan jadikan karena ini ada dosen killer terus kalian jadi ragu untuk masuk farmasi, karena dimanapun kalian berada, mau kalian kuliah mau kalian kerja, namanya yang killer itu pasti ada gitu. Oke, untuk tantangan mungkin karena karena aku sendiri personal kemarin udah pas mau masuk nih ya, emang maunya pilih soshum, jadi maunya HI, udah nggak belajar lagi tuh IPA, tapi tiba-tiba masuk nih SNMPTN, jadi mungkin di situ jadi aku agak sedikit berat waktu adaptasinya. Karena dari SNMPTN sampai dia selesai Kamaba, selesai Pesamabim, terus kita mulai masuk belajar kan ada selang waktu hampir 6 bulan ya. Jadi itu mungkin udah agak lupa seluruh pelajarannya, jadi harus belajar lebih giat. Tapi pastinya yang namanya adaptasi itu bukan 1-2 orang aja yang mengalami, tapi semua mahasiswa dimanapun berada, bukan di UI aja, semuanya juga harus mengalami yang namanya adaptasi lingkungan. Jadi mungkin itu yang paling sulit pertama kali, adaptasi lingkungan, kemudian juga adaptasi dari perubahan cara belajar. Jadi cara belajar waktu zaman SMA sama cara belajar waktu zaman kuliah pastinya beda kan ya. Karena kalau zaman SMA itu kalian istilahnya tinggal dicekokin aja. Kayak kalian nggak belajar atau nggak memperhatikan guru pada saat itu, toh masih ada bimbel kan? Atau misalnya kalian ulangan terus remedial, it's okay, karena tiba-tiba kalian lihat di rapot, wah tetap lulus aja nih, aku tetap naik kelas, nilainya tetap bagus. Tapi kalau di kuliah beda, karena kalau kalian tidak memperhatikan gurunya atau dosennya, terus tiba-tiba ujian itu bisa ngeblank, karena SKS untuk di kuliahan itu tidak berlaku ya, nggak bisa yang namanya SKS, dan juga nggak ada bimbel atau misalnya nggak ada yang namanya katro nilai sehingga kalian nanti bisa lulus. Maksudnya kalau misalnya kalian emang fail di salah satu ujian, kalau memang itu udah nggak bisa dikatro lagi, ya udah kalian nggak lulus. Jadi itu mungkin yang paling susah tantangannya. Tapi untuk cara menghadapi tantangan ini, pertama kalau dari tantangan lingkungan ya, itu kita bisa cari support system. Jadi makanya itu kita penting waktu kalian masuk kuliah, carilah peer yang memang sevisi misi. Jadi itu zona nyaman kalian. Jadi peer itu bukan hanya jadi teman kalian untuk membantu belajar, tapi juga bisa jadi support system di mana kalian bisa nge-support mereka dan juga mereka bisa nge-support kalian. Jadi bisa istilahnya menghadapi dunia perkuliahan ini bareng-bareng dan bersama. Itu untuk tantangan lingkungan. Nah, untuk tantangan kedua yang dari kayak cara belajar memang butuh waktu. Tapi that's the reason kenapa kalian butuh peer tadi. Karena menurut aku dengan belajar dengan peer yang satu visi misi, yang mungkin cara belajarnya sama, kalian jadi bisa ada kemudahan. Misalnya kayak gini, kalau misalnya kalian ada suatu matkul, kalian kan bisa bikin rangkuman bareng, bisa nge-review bareng, mungkin sampai nginep di kosan teman bareng karena untuk nge-review pelajaran itu. Jadi ya, that's the reason kenapa kalian kalau pas masuk kuliah butuh banget yang namanya peer atau support system, kayak gitu. Oke, jadi alhamdulillah ya di bulan Juni kemarin aku mendapatkan predikat sebagai Mapres kedua Universitas Indonesia. Terus sebelumnya di bulan April aku dapat predikat mahasiswa berprestasi Fakultas Farmasi. Pengalamannya pastinya menjadi Mapres itu bukan hal yang mudah dan juga tidak bisa didapatkan dengan waktu yang singkat ya. Jadi kalau mau jadi Mapres itu pastinya disiapkan dari jauh-jauh hari, bahkan ketika kalian baru maba nih, baru masuk UI itu udah dipersiapkan. Tapi menurut aku sendiri, Mapres is not Mapres itu bukan sesuatu yang harus sangat dikejar pada saat kuliah, karena Mapres itu hanyalah bonus dari sebuah self development yang sangat panjang. Jadi ketika kalian masuk kuliah itu tempat terakhir kalian untuk trial and error, and that's the platform di mana kalian bisa develop yourself. Jadi along the way di mana kalian itu mengejar to be the best version of yourself, kalian bisa mendapatkan bonus
sebagai Mapres itu. Nah, Mapres itu tadi gimana Kak cara mendapatkannya? Jadi ya mulai dari ikut banyak lomba dari skala nasional sampai ke internasional, juga organisasi, kemanusiaan, dan juga karakter kita harus baik ya, karena nggak mungkin kita hanya bisa hebat di satu sisi. Misalnya for example kita hanya bisa di akademis kita kuat banget, tapi mungkin kita kupu-kupu kuliah pulang nggak ikut organisasi, nggak ikut lomba, atau nggak ikut aksi-aksi kemanusiaan, dan bahkan karakter kita mungkin nggak baik, itu sangat tidak mungkin untuk menjadi Mapres. Jadi kalau kalian yang lagi nonton nih saat ini, kalian masih SMA, terus kepengen banget, Kak aku mau jadi Mapres UI, atau bahkan kalian mau jadi Mapres nasional, ya prepare yourself from now, karena that's a long way of self development. Jadi Oke, untuk prospek kerja sangat luas. Jadi mungkin kebanyakan berpikir apa sih namanya farmasi, paling kayak tukang obat gitu kan, cuman jaga. Aku taunya farmasis atau apoteker itu yang suka ya jagain apotek atau tukang obat. That sangat-sangat salah, karena untuk prospek kerja itu aku klasifikasiin aja ya ke 5. Jadi yang pertama namanya klinis. Nah ini di bidang klinis ini buat kalian yang mau buka apotek atau mau kerja di instalasi farmasi rumah sakit, itu namanya klinis. Jadi yang langsung berhubungan sama pasien. Nah kedua ada bidang industri. Nah bidang industri ini itu yang sama company-company. Jadi mulai dari, kan zaman sekarang ini vaksin lagi tinggi ya, yang bikin vaksin itu adalah farmasis salah satunya. Jadi kayak Pfizer, Johnson & Johnson, terus kemudian kalau yang di Indonesia mungkin Paragon, Kimia Farma, nah itu yang namanya di bidang industri. Dan menurut aku ya untuk prospek kerja di bidang industri ini, karena kita lagi masa pandemi, sangat-sangat besar, bahkan masa setelah pandemi, post pandemic nanti itu bahkan sangat melonjak tinggi. Jadi buat kalian yang masih ragu mau masuk farmasi, wah jangan ragu, karena kita lagi berada di prospek kerja yang sangat tinggi, khususnya buat di bidang industri tadi. Ketiga, ada yang namanya bidang pemerintahan. Nah, di bidang pemerintahan ini kita itu kerjanya yang kayak, for example, di BPOM. Di BPOM itu ya yang mengurusi misalnya fase klinis 1, fase klinis 2, dan juga membantu registrasi obat dan juga registrasi untuk izin edar makanan dan lain-lain. Pokoknya kerjaan yang ada di BPOM itu di bidang pemerintahan namanya. Yang ketiga ada juga bidang akademisi. Nah, kalau bidang akademisi itu biasanya yang jadi dosen, atau dia di bidang research and development yang peneliti. Dan juga terakhir itu ada namanya bidang distribusi. Jadi buat yang kayak distributor obat dari luar negeri itu bisa masuk ke bidang distribusi. Dan juga yang aku lupa, mungkin ada satu lagi kali ya, ini yang paling asik. Ini sebenarnya bisa masuk ke bidang klinis, tapi buat kalian nih yang seneng banget sama skincare atau misalnya seneng banget sama kosmetik, itu bisa banget, karena di farmasi cuman farmasi yang boleh mengeluarkan obat atau kayak misalnya krim-krim gitu. Itu buat kalian nih yang kira-kira mau bikin skincare atau misalnya bikin kosmetik, bisa banget masuk farmasi, karena ya that's one of the way dimana kalian bisa open your own skincare company gitu. Oke. Ini aku ada yang interesting ya dari farmasi, itu kita ada namanya organisasi nasional dan juga organisasi internasionalnya. Jadi sama kayak misalnya kalau kalian ini masih lebih familiar sama anak FK, itu kan mereka ada yang namanya AMSA gitu kan. Kalau kita farmasi, itu organisasi nasionalnya ada yang namanya ISMA Farsi, Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi Indonesia, dan untuk organisasi internasionalnya kita ada IPSF. Jadi ada International Pharmaceutical Students Federation. Jadi nggak cuma kalau masuk farmasi itu asik banget, kenapa? Karena kalian nggak cuma bisa kenal sama mahasiswa farmasi di Indo aja selama kalian kuliah, tapi juga banyak banget kegiatan yang bisa menghubungkan kalian sama students atau mahasiswa farmasi di luar negeri, karena kita udah punya organisasi internasional sendiri. Dan kita itu setiap tahun ada acara yang asik banget, ini acaranya anak farmasi banget, itu namanya IPPS, itu khusus kayak Kongres Anak Farmasi se-Asia Pasifik. Jadi buat nih teman-teman yang senang banget di dunia internasional, kalian masih bisa kok
berkontribusi atau misalnya berkecimpung di dunia internasional ini tapi di farmasi. Karena dulunya kan aku juga mau masuk HI nih, aku anaknya seneng banget sama WHO, seneng banget turun-turun yang kayak di UNICEF. Itu tetap bisa aku lakuin di farmasi ini lewat yang namanya organisasi internasional ini, karena bahkan student exchange kita itu punya namanya student exchange sendiri. Jadi program di ITSF kita udah punya sendiri, jadi nggak mesti mungkin kayak lewat yang UI atau misalnya lewat mana-mana, karena di anak farmasi sendiri itu udah ada channelnya sangat terbuka. Jadi terbuka juga ke company-company di luar negeri kayak misalnya MIMS, atau misalnya kita bahkan diundang nih ke WHO, kayak WHA, jadi World Health Assembly yang ada di Seattle dan juga yang ada di Asia Pasifik lah ya istilahnya. Itu kita dapat channelnya sendiri. Jadi sangat-sangat asik buat kalian yang masih ragu, jangan ragu karena ini benar-benar apa ya, one of the experience that you won't get kalau misalnya kalian nggak masuk farmasi. Gitu. Kayak pesan buat kalian nih anak SMA yang masih ragu mau masuk farmasi, jangan ragu. Karena farmasi itu sangat-sangat menyenangkan dan juga farmasi itu prospek kerjanya luas banget, apalagi kita lagi di masa pandemi di mana vaksin itu semua orang di dunia pasti menggunakan vaksin kan. Maksudnya ya mungkin nggak 100% tapi hampir lebih dari 50% itu akan menggunakan vaksin, dan healthcare itu akan terus berkembang bahkan setelah pandemi ini selesai. Jadi untuk prospek kerja nggak usah ditanya lagi, pasti luas. Insya Allah luas lah ya. Dan juga buat kalian yang masih ragu, belajarnya susah atau misalnya aku takut kak lingkungannya gimana, jangan ragu lagi karena farmasi itu the place yang sangat-sangat exciting buat aku sendiri dan juga buat teman-teman, dan it's a good place for you to develop yourself. Ya, jadi jangan ragu and tetap belajar, semangat belajar, and see you di farmasi kalau kalian beneran masuk farmasi. Gitu.